Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6, kelas D, Etika Bisnis dan Profesi, pada kali ini akan memaparkan mengenai etika dalam manajemen pemasaran dan etika dalam e-commerce. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu terdiri atas saya sendiri, Ragita Imaida, dengan link belakang 037. Lalu ada Stania Mutia Parayel dengan link belakang 040. Lalu ada Ilham Hidayat dengan link belakang 044. Lalu ada Diva Nadia Jamil dengan link belakang 045. Dosen mata kuliah kami yaitu adalah Pak Agus Kusuma SEME. Berikut adalah foto anggota dari kelompok kami dan dosen pelaku. Berikutnya ada pendahuluan, latar belakang. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Paradigma etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda. Sudah saatnya diubah menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara etika dengan laba. Guna mendapatkan profit maksimal mungkin, perusahaan tentunya berusaha sebaik mungkin agar produknya itu laku terjual. Lalu dibutuhkan konsep pemasaran guna memasarkan produk. Pemasaran produk yang dilakukan perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana caranya agar produk tersebut dapat habis terjual, namun juga menciptakan, menyembuhkan, dan menjaga pelanggan atau konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan etika bisnis dalam memasarkan produk untuk mencegah praktik-praktik pemasaran yang tidak etis, yang ujungnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan mencelakakan konsumen. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini diantaranya yaitu yang pertama, apa definisi dari etika dalam pemasaran dan etika dalam e-commerce. Yang kedua, apa etika yang dibutuhkan untuk melakukan pemasaran produk. Yang ketiga, apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan dalam melakukan pemasaran produk. Yang keempat, apa saja etika di bidang teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, apa tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi. Adapun tujuan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi dari etika dalam pemasaran dan etika dalam e-commerce. Yang kedua untuk dapat mengetahui apa saja etika yang dibutuhkan untuk melakukan pemasaran produk. Yang ketiga untuk dapat mengetahui lebih jelas apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan dalam melakukan pemasaran produk. Yang keempat, untuk mengetahui etika di bidang teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat. Etika adalah prinsip atau standar yang mengatur perilaku suatu komunitas, kelompok, organisasi, dan individu. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan pada nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua ada definisi pemasaran. Pemasaran secara etimologi adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangannya. Sedangkan menurut terminologi pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan atau need, wants, and demand. Produk, nilai kepuasan dan mutu atau product value, satisfaction, and quality, pertukaran transaksi dan hubungan atau exchange, transaction, and relationship, dan pasar atau market. Kemudian ada pembahasan etika dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis adalah standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan bagi manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan dalam mengoperasikan bisnis yang etik. Untuk memaksimalkan profit, dibutuhkan konsep pemasaran guna memasarkan produk tersebut hingga laku terjual. Pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya memikirkan cara bagaimana produk tersebut dapat habis terjual, namun perusahaan juga
harus menciptakan, menyembuhkan, dan menjaga konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan etika bisnis dalam memasarkan produk untuk mencegah praktik-praktik pemasaran yang tidak etis, yang ujungnya dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mencelakakan konsumen. Selanjutnya, ada norma dan etika dalam bidang pemasaran yang akan disampaikan oleh rekan saya, Shania. Kepada Shania, dipersilakan. Terima kasih, Razika. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma dan etika dalam bidang pemasaran. Yang pertama dalam konsep produk, yaitu produk ini dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat, lalu berpotensi ekonomi atau benefit, lalu bernilai tambah yang tinggi dan dibuat untuk memuaskan masyarakat. Lalu dalam konteks harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, usaha mencari margin laba yang layak, dan harga dibebani kos produksi yang layak. Lalu yang ketiga ada dalam konteks tempat atau produksi, barang dijamin keamanan dan keutuhannya, dan konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Dan yang terakhir dalam konteks promosi sebagai sarana penyampaikan informasi yang benar dan objektif, sebagai sarana untuk membangun image positif, tidak ada unsur manipulasi atau memperdaya konsumen, atau berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran dan tidak mengecewakan konsumen. Selanjutnya, etika dan tantangan manajemen dalam bidang teknologi. Etika manajemen dalam bidang teknologi itu terdapat dua, yaitu etika deskriptif, etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif ini berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan realitas yang memudaya serta dikaitkan dengan kondisi tertentu yang memungkinkan manusia untuk bertindak secara etis. Yang kedua yaitu etika normatif, etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif ini merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Selanjutnya tantangan dalam bidang teknologi. Yang pertama tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Lalu tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, tantangan pergaulan internasional, tantangan perkembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, serta tantangan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya tantangan umum pada bidang teknologi. Yang pertama inovasi dan perubahan cepat, yaitu perubahan yang begitu cepat memberikan tekanan bagi masyarakat atau perusahaan untuk mengikuti perubahan tersebut. Yang kedua, pasar dan pemasaran di era globalisasi. Persaingan yang ketat di era globalisasi tersebut dapat menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi untuk melakukan konsentrasi. Yang ketiga, pergaulan internasional. Seringkali terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan pertanyaan mendasar bagi perusahaan multinasional. Yang keempat, pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, pengendalian diri dan pengembangan sikap yang tidak merugikan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya yang terbatas perlu diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan yang ada dalam masyarakat dan teknologi yang selalu berubah. E-commerce yaitu proses pembelian dan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Karakteristik yang dimiliki e-commerce yaitu proses transaksi yang secara singkat, di mana saja dan tanpa batas, produsen yang dapat menjangkau banyak konsumen dengan mudah, meningkatkan kepuasan konsumen dalam memudahkan proses jual beli, dan biaya operasional yang dibutuhkan tidak banyak. Nah, proses dalam e-commerce ini yang pertama ada presentasi elektronik atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Yang kedua pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga otomasi account pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Dan yang terakhir pembayaran yang dilakukan secara online dan penanganan transaksi.
Selanjutnya terdapat masalah e-commerce dalam etika bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ilhan. Kepada Ilhan dipersilakan. Iya, baik, terima kasih Sania. Pada penjelasan hari ini, e-commerce terdapat bisnis sebelum e-commerce itu ada prinsip yuridikasi, di mana semua transaksi yang jelas, yaitu menyangkut tempat hukum kontrak. Yang kedua, kontrak dalam transaksi elektronik, bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Dan selanjutnya ada kecurangan yang sering dilakukan oleh penjual atau disebut dengan virtual shop yang fiktif. Yang kelima, kondisi barang yang dibeli dalam keadaan rusak, adanya keterlambatan pengiriman atau barang tidak terkirim. Dan yang keenam, permasalahan perpajakan, menerapkan ketentuan pajak karena pembeli dan penjual sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Dan yang terakhir ada pemalsuan tanda tangan digital. Ya, selanjutnya ada manfaat dan kekurangan e-commerce. Ada manfaat bagi pemilik, di mana penjualan global, pengurangan infrastruktur perusahaan, meningkatkan keuntungan, pengurangan harga pokok produk, dan mendapatkan pelanggan baru lewat search engine. Dan manfaat bagi konsumen, berbelanja sepanjang waktu, menghemat waktu, barang atau jasa semakin murah, konsumen mampu membandingkan lebih akurat, memberi lintas wilayah. Dan untuk kerugian yang dialami oleh perusahaan ada beberapa. Yang pertama ada kegiatan sistem rentan diserang, saingan yang tidak sehat, masalah kompatibilitas teknologi lama dengan terciptanya teknologi baru. Bagi kerugian konsumen akan dirasakannya terdapatnya perlunya keahlian komputer, biaya tambahan untuk mengakses internet, biaya peralatan komputer, resiko bocornya privasi dan data pribadi, berkurangnya rasa kepercayaan. Dan kerugian bagi masyarakat yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada berkurang interaksi antar manusia, kesenjangan sosial, adanya sumber daya yang terbuang, sulitnya mengatur internet. Dan yang terakhir ada dampaknya kejahatan yang berkontribusi dalam e-commerce. Peraturan perundang-undang terkait transaksi elektronik. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999. Hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sudah dinyatakan dengan jelas dan tegas. Pasal 4 dan 5 mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Sedangkan pasal 6 dan 7 mengatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi pelaku usaha juga telah diatur dalam pasal 8 hingga pasal 17. Perlindungan konsumen tetap berlaku untuk transaksi jual beli online maupun offline. Dalam pasal 28 mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tersebut. Dan yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Pemerintah telah memerintahkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik, tidak hanya mengatur kegiatan transaksi e-commerce saja, melainkan hingga pada ranah pelindungan data pribadi, termasuk juga mengenai kegiatan jual beli, mekanisme pengiriman barang, pembayaran, iklan elektronik, kontrak, dan lain-lainnya. Untuk studi kasus perusahaan Shopee akan dibacakan oleh teman saya, Diva Nadia. Dipersilakan. Terima kasih Ilhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perusahaan Shopee. Pada perusahaan Shopee, jika terdapatnya suatu pelanggaran hak konsumen yang terjadi dilakukan oleh para penjualnya di platform Shopee, seperti konsumen mendapatkan suatu produknya yang tidak sesuai dengan apa yang telah penjual itu promosikan kepada platform Shopee tersebut, yang dimana hal itu sangatlah bertentangan dengan prinsip etika bisnis dan manajemen perusahaan. Perusahaan Shopee yang menjadi pihak intermediari atau perantara sudah memberikan suatu pelayanan untuk mengatasi permasalahan ini. Tetapi pastinya para pembeli masih mengalami kerugian berupa terbuangnya waktu yang cukup lama. Hal ini pula yang membuat citra baiknya perusahaan Shopee mengalami penurunan karena harus berurusan dengan seorang oknum yang tidak bisa dipercaya dan tidak menyenangkan. Tetapi pada faktanya Shopee merupakan sebuah pihak perantara atau pasar yang dimana bertujuan untuk menemukan antara pembeli dan penjual di dalam sebuah platform.
pada kasus ini memberikan dampak yang cukup serius yang dialami oleh Shopee karena akan menyebabkan para konsumennya akan menggantikan haluannya terhadap e-commerce saingannya. Maka dari itu, Shopee haruslah berperan penting dalam menjaga lingkungan bisnisnya menjadi lebih beretika. Kesimpulannya, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Pemasaran adalah proses saling interaksi antar individu, baik dalam kelompok ataupun tidak, dalam memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan dan menawarkan produk yang dianggap bernilai. Tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah manajemen pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi berbagai persoalan karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar dewasa ini yang cenderung berkembang. Dengan diperlakukannya perdagangan elektronik di sejumlah negara, kemudian menarik perhatian beberapa orang untuk mengkaji dan memperhatikan lalu mendefinisikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam beberapa hal. Pemerintah Republik Indonesia sangat mendukung untuk pengembangan usaha e-commerce di Indonesia dengan mengeluarkan seperangkat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Informasi dan Informatika, serta lembaga negara lainnya yang terkait. E-commerce meningkatkan kesejahteraan dan akan menopang pertumbuhan industri digital dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.